Annyeonghaseyo. Apakah kamu penggemar drama Korea? Jika jawabanmu iya, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar tak ketinggalan info menarik dari channel kesayangan ini. Dan tentunya dukunganmu akan menjadikan channel ini semakin daebak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kisah nyata Kwon Son-dok, ratu pertama dalam 5000 sejarah Korea, meramal sendiri waktu kematiannya. Buat kamu yang pernah nonton drama Korea The Great Kwon Son-dok, drama yang tayang pada tahun 2009 di MBC. Drama yang diperankan oleh Lee Yo-won sebagai Ratu Son-dok berhasil meraih rating di atas 40% di Korea. Namun, tahukah kamu siapa sebenarnya Kwon Son-dok itu? Faktanya, dia menjadi ratu penguasa kerajaan pertama dalam 5000 sejarah Korea. Pada saat itu, hanya laki-laki yang bisa menjadi raja. Ratu Son-dok lahir pada tahun 606 Masehi. Sebelum naik tahta menjadi ratu, Son-dok dikenal sebagai Putri Dokman. Ia merupakan putri ketiga Raja Jinpong. Karena tidak memiliki keturunan laki-laki, Jinpong memilih Son-dok sebagai pewarisnya. Tindakan itu bukan tidak biasa, karena para wanita pada periode tersebut telah memiliki beberapa tingkat pengaruh sebagai penasehat-penasehat, permaisuri, dan wali raja. Selama kerajaan Silla, status wanita cukup tinggi, tapi masih terdapat larangan di dalam perbuatan dan tindakannya. Raja Jinpong dari Silla telah berkuasa lebih dari 50 tahun sampai ia wafat tahun 632. Ia tidak memiliki putra penerus. Putri sulung bernama Dokman naik sebagai pemimpin bergelar Ratu Son-dok. Son-dok menjadi ratu selama hampir 15 tahun dari tahun 632 sampai 647 di kerajaan Silla. Son-dok merupakan penguasa ke-27 dan menjadi ratu pertama di kerajaan tersebut. Dan dalam sejarah, selama masa pemerintahannya, Silla memiliki kekuatan nasional yang paling lemah dibandingkan dengan kerajaan lain seperti Goguryeo dan Baekje. Akan tetapi, dari dia menjadi ratu, Son-dok merawat orang miskin di rumah dan di luar kerajaan. Dia mengejar berbagai kebijakan untuk memperbaiki bangsa dan memilih dua pahlawan, yakni Kim Yu-sin dan Kim Chun-cho. Saat ini, orang Korea mengatakan kemampuan Silla bisa menyatukan 3 kerajaan dan bertahan selama ribuan tahun dengan sumber daya manusia dan kepemimpinan para pemimpinnya. Ratu Son-dok naik tahta selama periode yang penuh bergejolak, tetapi dia adalah seorang ratu yang hebat. Son-dok membuka jalan bagi Silla dengan kebijaksanaannya yang luar biasa. Ia menggunakan intuisi, kecerdasan, dan daya tariknya untuk menjalankan negara agar tetap kuat dalam pertempuran dengan dua kerajaan lainnya. Budaya dan pembelajaran juga maju di bawah kepemimpinannya. Baekje dan Goguryeo pada akhirnya menyatukan seluruh bagian semenanjung Korea untuk pertama kalinya. Hanya selang beberapa dekade setelah masa pemerintahan Ratu Son-dok, dia juga menjaga kerajaan dengan memperluas ikatannya dengan Cina dengan mengirim para sarjana ke sana untuk belajar. Tak hanya itu, salah satu kemampuan yang paling diingat oleh sejarah adalah kemampuan meramal yang dinamakan ramalan Ratu Kwon Son-dok. Sang ratu meramal tentang serangan Baekje, di mana sebelumnya ia mendengar segerombolan kata yang membuat kebisingan di kolam Okmun. Hal ini lantas dianggap Son-dok sebagai peringatan akan datangnya serangan terhadap Silla. Son-dok lantas mengirim pasukan meskipun pengamat militer tidak melihat adanya tanda-tanda penyerangan. Ramalannya pun ternyata benar. Para pasukan musuh telah bersembunyi dan siap menyerang. Hal ini membuat Jenderal Baekje berhasil dibunuh dalam penyerangan tersebut. Ramalan lainnya yakni tentang prediksi kematiannya sendiri, mulai dari tanggal, bulan, hingga tahunnya. Awal kepemimpinannya di kerajaan Silla sebagai pengganti ayahnya dipercaya dikaitkan dengan tampilan kecerdasannya di masa kecil. Salah satu ceritanya yaitu ketika ia berusia 7 tahun. Sang ayah menerima sekotak biji bunga peony dari Kaisar Cina disertai dengan lukisan seperti apa bentuk bunga tersebut.
Melihat lukisan tersebut, Sondok pun berkomentar, sayang sekali meskipun bunganya cantik tapi tidak berbau. Jika itu wangi, maka akan banyak kupu-kupu dan lebah di sekitar lukisan bunga itu. Pengamatannya inilah yang membuktikan tentang kecerdasannya. Hal ini menegaskan kemampuannya untuk memerintah kerajaan. Ratu Sondok disamakan dengan Ratu Elizabeth I, di mana ia mendorong kebangkitan dalam pemikiran, sastra, dan seni yang memiliki dampak kuat pada budaya Silla. Dia juga mendorong keseimbangan antar kelompok agama di Korea yang berbeda-beda. Setelah masa pemerintahannya berakhir, Sondok meninggal tanpa pewaris. Tahta pun diserahkan kepada sepupunya, Ratu Jindok, yang memerintah Silla hingga tahun 647 hingga tahun 654. Ia meninggal pada hari dan waktu yang telah ia ramalkan sebelumnya. Itulah tadi kisah nyata Queen Sondok, ratu pertama dalam 5000 sejarah Korea, meramal sendiri waktu kematiannya. Jika kalian suka video ini, like and share ke teman tersayangmu ya, agar mereka juga ikutan tahu info sejarah Korea. Kamsahamnida.